Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, dalam satu hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini hadisnya nomor 2, bercerita tentang takwa, bercerita tentang agama. Diawali dengan satu prolog berbentuk pertemuan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat dalam satu pembinaan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan kalimat bainama nahnu julusun inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam zata yaumin. Sekali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang dengan para sahabat. Idh tola'a alaina rajulun. Tiba-tiba muncul satu sosok laki-laki. Sosok laki-laki itu berpakaian putih, rambut hitam disisir rapi. La ya'rifunna min ahad. Kata para sahabat, kami tidak ada yang mengenali seorang pun. Siapa dia? Hanya kalau dilihat dari sisi fisik, dia sedang tidak dalam perjalanan. Karena bajunya yang rapi, kemudian rambutnya tidak kusut, yang apabila kita perhatikan orang dalam perjalanan pasti ada kusut. Ini sama sekali tidak. Tiba-tiba laki-laki tersebut mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kedua lututnya dirapatkan dengan lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhih. Dan kedua telapak tangannya disimpan di atas kedua pahanya. Tiba-tiba laki-laki tadi bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Islam itu apa?" Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Kata Rasulullah, yang namanya Islam itu persis seperti yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Setelah diberikan jawaban demikian oleh Rasul, sosok laki-laki tadi malah ngomong, "Sodakta, benar kok. Fa'ajibna lahu." Kata sahabat, kami jadi bingung. Dia nanya, setelah dijawab oleh Rasul, dia mengatakan benar kok. Jadi seakan-akan sedang uji Rasul. Belum hilang keheranan para sahabat itu, dia melanjutkan pertanyaan yang kedua. Akhbirni anil iman. Iman itu apa? Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al iman antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wasyarri. Kata Rasul, yang namanya iman itu persis seperti yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Dia kembali berkomentar, sodakta, benar kok. Kemudian dia nanya lagi, "Ya Muhammad,
Akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apa? Dijawab oleh Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yang namanya ihsan itu kau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan, ka'annama, seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarah, apabila kau tidak mampu menciptakan satu kondisi di mana kau melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak. Yakin dan harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Nah, kemudian dia nanya lagi, ya Muhammad, akhbirni matas sa'ah. Kalau kiamat kapan ya? Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang sedikit diplomasi. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maaf, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dalam bahasa kasarnya, maaf saya nggak tahu, kira-kira begitu. Akhbirni an amarotiha. Kalau kau tidak tahu kapan kiamat, ciri-cirinya apa? Nah, dijawab oleh Rasul, antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang pembantu sudah melahirkan majikan, itu ciri kiamat. Wa antarul urata dan seterusnya. Apabila sekali waktu nanti kau akan melihat seorang pekerja kasar, sampai-sampai karena kasarnya dia tidak beralas kaki. Tetapi ya tatawaluna fil bunyan. Coba lihat rumahnya, megahnya bagaikan istana. Nah, itu ciri kiamatnya begitu. Tiba-tiba laki-laki tadi menghilang. Rasul nanya kepada Umar bin Khattab yang hadir pada waktu itu. Ya Umar, atadri mana sa'il? Hai Umar, kau tahu nggak siapa tadi yang nanya? Umar berkata, Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu siapa dia. Apa kata Nabi? Huwa Jibril. Itu malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan agama. Ini loh yang namanya agama. Gitu. Jadi ceritanya demikian. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa yang namanya agama itu perlu didukung oleh 3 komponen pokok. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Di dalam melaksanakan amaliyah apapun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 komponen ini tidak boleh dipisahkan. Harus berjalan bareng antara Islam, iman, dan ihsan. Jangan hanya Islam dan iman. Kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiganya juga harus dilibatkan. Jangan sampai mengatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat demikian besar kepada kita, nikmat iman dan Islam. Kurang satu, nikmat iman, Islam, dan ihsan. Jangan lupa. Ini kan rukun agama, disebut di dalam sabda Rasul. Nah, untuk itu diperlukan kajian khusus yang memerlukan waktu yang sangat panjang. Bagaimana caranya agar ketiga komponen ini itu bisa efektif, bisa berlaku, dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, kepada umat, cara yang dilakukan oleh Rasul adalah cara yang terbaik. Kalau tidak dikatakan, boleh kita melakukan cara semacam begini. Jadi, materi pembelajaran yang sangat baik adalah dengan menggunakan metode dialog. Tanya jawab antara seorang guru dan dengan seorang murid. Tidak tabu ya. Seorang murid itu bertanya kepada guru, jangan, nggak pantas. Tidak begitu. Rasul memberikan contoh. Demikian meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Insya Allah nanti kita sambung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.